يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan belajar kepada Habibana Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pembahasan tentang tata cara dalam berdoa agar cepat dikabul oleh Allah Ta'ala. Di tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan begini, di antara syaratnya doa itu adalah hati benar-benar maksimal menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai lisanmu tuh minta sama Allah Ta'ala, tapi dalam hatimu ada harapan kepada selain Allah Ta'ala. Jangan sampai begitu. Lisanmu minta sama Allah Ta'ala, tapi hatimu ada harapan kepada selain Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kalau kamu seperti itu, maka kamu dihitung orang yang minta kepada yang kamu harapkan tadi itu. Jadi misalkan begini. Ada orang ya sedang ada hajat, misalkan mau nagih hutang. Dia mikir gini, nanti dia kalau doa minta sama Allah, tapi hati mikir, nanti dia kalau saya ancam pasti ngasih. Jadi dia lisannya minta sama Allah Ta'ala, tapi hatinya mengandalkan kekuatan dirinya ya. Maka dia nggak dianggap orang yang doa. Dia mau benar-benar doa, benar-benar dia hanya berharap pada Allah Ta'ala dan tidak ada harapan. Bahkan kata Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau mengatakan di tafsirnya, dan ini susah kecuali kalau orang itu sudah mau mati. Kalau sudah mau mati, biasanya benar-benar nggak ada harapan kepada selain Allah. Tapi kalau masih hidup, biasanya punya banyak usaha, masih punya kenalan ini, masih punya begini dan lain sebagainya kan. Di tafsir Tanwirul Adhan itu juga pernah Nabi Musa alaihissalam itu lewat, ada orang doa ya Allah, ya Allah, doanya itu beneran. Kata Nabi Musa, kalau saya hajatnya dia di tanganku, tak kasih. Pulang sampai ke rumah, Nabi Musa ditegur sama Allah Ta'ala. Ya Musa, aku lebih cinta kepada hambaku dibanding engkau. Aku yang mampu ngasih dia. Cuma dia doa, lisannya minta kepadaku, tapi hatinya ada harapan kepada selain aku. Karena itu belum aku kasih. Ditegur sama Nabi Musa orangnya itu. Kata orang itu, iya benar. Saya memang mikir saya punya ternak, punya itu dan lain sebagainya. Jangan berharap hanya pada Allah Ta'ala. Itu berharap hanya pada Allah Ta'ala, langsung dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyaklah kisah doa-doa mustajab itu banyak. Kisah doa-doa mustajab. Nah, biasakan kita makan halal, insya Allah doa kita nanti mustajab ya. Jadi nanti harus punya satu waktu untuk doa, gitu loh. Khususkan satu waktu untuk doa. Kapan habis sholat? Biasanya kalau sholatnya di masjid mungkin lebih gampang. Anda habis sholat, Anda sholat sunnah, misalkan pada maghrib, setelah Anda doa. 5 menit tidak, Pak? Nah, caranya doa, kata Abdul Haddad, awali doa dengan Alhamdulillah, puji-puji Allah, salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW, itu akhiri doa juga dengan seperti itu. Dan setelah doa, katakan amin. Gitu. Ya. Jadi, Habib Abdullah bin Alawil Haddad mengajarkan kita, kalau kita mau doa, maka bukalah doa kita dengan Alhamdulillah. Setelah itu pujilah Allah Ta'ala,
ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi. Satu minta apa yang akan kita mintakan kepada Allah Ta'ala, hajat-hajat kita, keinginan kita semuanya. Setelah itu tutup doa dengan seperti itu. Tutup doa dengan Alhamdulillah dan dengan sholawat pada Nabi Muhammad dan keluarganya. Satu katakan setelah kita berdoa, amin. Dan berbanyaklah ketika berdoa meminta afiyah, keselamatan fid dunya wal akhirah, di dunia ini sampai di akhirat nanti. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang lebih istimewa dibandingkan al-afiyah, keselamatan di dunia sampai di akhirat. Gitu. Ada satu hikayat, ada satu kisah di kitab Raudhul Mu'attar an Akhbaril Aqtar daripada Anas bin Malik. Ada seseorang sahabat Nabi SAW dari Ansar, dia biasa dagang pergi keliling, dagang begitu. Orangnya ahli ibadah, zuhud dan wara'. Suatu ketika dia jalan, ketemu dengan perampok, bawa senjata perampoknya. Suatu kata perampoknya, "Dha' ma ma'ak fa inni qatiluk." Taruh apa yang kamu bawa, aku akan bunuh kamu. Setelah itu kata dia, ya udah ini kamu, saya kasih harta saya. Enggak. Kalau cuma harta saya enggak mau. Saya juga mau bunuh kamu. Kata perampoknya, kejam perampoknya. Kata tadi, ya udah kalau memang kamu nolak kamu harus bunuh saya izin sholat 2 rakaat. Shol 5 badalah, silakan kamu sholat. Ambil wudu, sholatnya 4 rakaat. Di sujud yang terakhir, dia nyebut gini, ya wadud, ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya fa'alul lima yurid, as'aluka bi'izzikal ladzi la yuram, mulkikal ladzi la yudham, binuri wajhikal ladzi mala'a arkan arsyik, an takfiyani syarra hadzal lis. Ya mughith aghithni, ya mughith aghithni, ya mughith aghithni. Nama Allah, ya wadud. Wadud itu nama Allah, zat yang berkasih sayang. Ya wadud, ya wadud, yang punya arsy yang agung, yang maha berkehendak dan melakukan apa yang diinginkan. Aku memohon dengan berkat kemuliaanmu dan kerajaanmu dan cahayamu yang memenuhi arsy, semoga engkau menjadikan aku terhindar daripada keburukan perampok ini. Ya mughith, wahai zat yang maha menolong, aghithni, tolonglah aku. Sampai 3 kali. Dan setelah itu, setelah dia doa, tiba-tiba ada yang naik kuda, ada penunggang kuda, bawa belati, kenceng gitu, datangnya perampok itu dan langsung dieksekusi, dibunuh di tempat. Kaget sahabat tadi. Kamu siapa? Man anta bi abi anta wa ummi. Kamu siapa ini? Jawab. Kamu sudah nolong aku ini. Ana malakun minas samai ar-rabi'ah. Aku malaikat dari langit keempat. Ketika kamu doa dengan doamu yang pertama, maka seluruh penghuni langit terdengar seperti suara senjata. Ada suara-suara senjata. Ketika kamu doa dengan doamu yang kedua, maka penghuni langit seperti mendengarkan goncangan. Ketika kamu doa dengan doamu yang ketiga, maka ketika itu ada yang mengatakan doaun makrub. Ini adalah doa dari orang yang sedang terdesak ini, sedang menderita. Maka kata Allah Ta'ala mengutus aku untuk menolong engkau. Nah, kata Anas bin Malik, setelah itu siapapun orang yang wudu, sholat 4 rakaat, saya itu doa dengan doa ini, maka apapun hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Dulu ada doa untuk nagih hutang sebetulnya. Ada doa untuk nagih hutang. Kan sering ini. Atau doa biar tidak ditagih hutangnya, memilih mana? Ada doa untuk nagih hutang. Dulu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu pernah dijanjikan sama Muawiyah untuk dikasih per tahun tuh sekian begitu. Tahun sekian. Karena Sayyidina Hasan itu orangnya baik. Jadi
jamu orang makan, ngasih nyukupi kebutuhannya orang-orang yang fakir miskin. Gitu, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sama Muawiyah tiap tahun dikasih sekian gitu. Suatu ketika terlambat Muawiyah ngasih. Sampai Sayyidina Hasan ini punya utang banyak. Sayyidina Hasan ini punya utang banyak. Nah, setelah itu akhirnya Sayyidina Hasan sudah mau kirim surat sama Muawiyah. Ini kok udah kasih nih, janjinya dia mau ngasih. Itu sudah rencana mengirim surat. Malamnya mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama Nabi tegur, Hasan berharap sama makhluk, mitlak, la yanfa wala yadur. Berharap sama makhluk, berharapnya sama Allah Taala. Diajari doa sama Rasulullah SAW, dibaca doa itu. 7 hari berikutnya Muawiyah ngasih berkali-kali lipat dibanding jumlah yang biasa dikirim. Itu kalau orang berharapnya sama Allah Ta'ala dikasih lebih daripada yang diminta, insya Allah ya. Ada tuh doanya ada. Cuma tidak tahu nih kalau rezeki ya langsung ketemu doanya. Karena tidak apa lagi ini gitu. Kalau rezeki ini ada rezeki ya. Bentar. Oh ya, ya. Jadi senasan itu harusnya tiap tahun dapat 100.000. Tapi sama ketika itu sama Muawiyah nggak diberikan begitu. Dalam keadaan terdesak, setelah itu mau tulis surat ke Muawiyah. Tulis surat tapi tidak jadi. Akhirnya malam mimpi ketemu Rasulullah SAW. Setelah itu kata Nabi, buat apa kamu nulis surat buat makhluk yang sama kayak ente? Diajarkan doa. Allahumma ghdhi fi qalbi raja'ak waqta' raja'i amman siwak hatta la yarju ahadan ghair. Ajar Allahumma wa ma dha'ufat anhu quwwati wa qasura anhu amali wa lam tantahi ilaihi raghbati wa lam tablughu mas'alati lam yajri 'ala lisani mimma a'taita ahadan minal awwalin wal akhirin minal yakin fa khassani bihi ya rabbal alamin. Panjang ini harus terjemahkan juga ini. Ya Allah, tanamkan dalam hati. Kalau kita mau ngapakan yang bagian awalnya aja. Bagian awalnya bagus. Allahumma ghdhi fi qalbi raja'ak waqta' raja'i amman siwak hatta la arju ahadan ghairak. Mau ngapakan ini aja. Allahumma ghdhi fi qalbi raja'ak, ya Allah, tanamkan dalam hatiku hanya berharap kepadamu dan putuskan harapanku kepada selain Engkau ya Allah. Sampai aku tidak berharap kepada siapapun selain Engkau ya Allah. Itu doa itu 1 minggu dikasih, biasanya kan harusnya 100.000 ya. Ini dikasih 1.500.000. Biasanya 100.000 kasih 1.500.000. Setelah itu nggak lama mimpi lagi ketemu sama Rasulullah. Ya kata Nabi, gimana? Ya Rasulullah, alhamdulillah. Diceritakan, hakadha man rajal khaliq walam yarjal makhluk. Itulah orang yang berharap pada khaliq tapi tidak berharap pada makhluk, ya dikasih Allah luar biasa. Gitu. Walhasil pokoknya kita doa terus ya. Kita doa terus. Yakin ini. Tidak kita dapat dari baca sebenarnya. Tapi yakin ini harus kita dapat dari pengalaman hidup. Artinya, ya kita kumpul sama orang-orang yang sama-sama yakin. Satu. Yang kedua, kita harus dengar kisah-kisah tentang orang-orang yang berharap pada Allah Ta'ala dan sukses. Ini juga menambah kayak, dan setelah itu lakukan terus. Terus minta sama Allah Ta'ala. Sering-sering minta sama Allah Ta'ala. Sampai nanti Allah Ta'ala akan mencabut dalam hati kita, nggak ada harapan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Enak sudah gitu. Mau dunia ini mau kayak model apapun juga nyantai. La khaufun alaihim walahum, nggak akan takut, khawatir, dan juga nggak akan
nggak akan sedih. Akan takut, khawatir, nggak akan sedih. Itu orang-orang soleh seperti itu. Sayyidina Ali Zainal Abidin salat, rumahnya kebakar, nggak sadar. Anda bisa bayangkan? Dari saking cueknya nggak sadar. Kenapa? Wah, saya lebih takut sama api neraka dibanding api dunia. Itu orang-orang soleh itu sama Allah Ta'ala dikasih rohatul qalb, ketenangan hati, ketenangan batin yang mungkin nggak diberikan kepada sebagian makhluk yang lain. Nah, semoga tahu Allah Ta'ala kasih rohatul qalb tadi itu ya. Nahnu fi rawahin wa rawha huburin wastiraha nikmatul islami a'la nikmatin halat usaha. Ada syairnya Abdul Haddad itu sering dibawakan oleh para ulama. Nahnu fi rawahin wa rawha wa huburin wastiraha. Kita ini fi rawahin wa rawha, dalam keadaan rohah nyantai, dalam keadaan bahagia. Wastiraha kayak orang lagi istirahat, dari saking enaknya. Itu nikmatul Islam, nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar yang dianugerahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Muhammad bin Husain Al-Habsyi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Setelah menyimak penjelasan ini, mari kita cek apakah sudah benar doa-doa kita yang telah lalu. Mari kita perbaiki cara berdoa kita kepada Allah Ta'ala dengan mengikuti ajaran yang telah disampaikan oleh para salafus soleh, agar segala hajat yang kita harapkan segera terwujud atau mendapat yang lebih baik dari hajat yang kita inginkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ghina ifaqori wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wallahu a'lam bisawab. Semoga barakah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.